Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Sita Nur Azizah dalam rangka KKN dari rumah. Nah teman-teman, mungkin sebagian dari kita sudah tidak asing lagi dengan istilah moderasi beragama, atau bahkan sebagian orang yang masih awam terkait dengan moderasi beragama. Untuk itu aku akan menjelaskan apa itu moderasi beragama. Kalau teman-teman sering berada dalam suatu forum dan di situ ada moderator, biasanya tugas moderator adalah sebagai penengah di dalam forum antara narasumber dengan audiens agar lebih kondusif forum tersebut. Nah, begitupun dengan moderasi beragama kali ini. Moderasi dalam bahasa Arab yang artinya wasatiyah atau jalan penengah. Karena yang kita ketahui bersama bahwasannya di Indonesia memiliki beragam-ragam dalam hal agama. Ada Islam, Konghucu, Protestan, Hindu, Buddha, dan Katolik. Dan perbedaan adalah sunatullah yang mana kita sebagai warga negara tetap harus berdampingan walaupun berada dalam perbedaan. Di negara-negara mayoritas muslim, sikap moderasi itu harus meliputi pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Hal ini berdasarkan pada ayat-ayat Al-Quran, antara lain menghargai kemajemukan dan kemauan berinteraksi. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Dan sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Di dalam moderasi beragama ini kita harus memiliki sikap toleran. Nah, berbicara tentang toleransi, maka video kali ini kita akan membahas satu hal yang menarik tentang seperti apa sih toleransi sebenarnya. Di dalam moderasi beragama, kita sebagai warga negara harus selalu menghargai pendapat orang lain, menghormati, berlaku adil, dan menerapkan bagaimana toleransi. Menurut Kiai Mukhlis, moderasi beragama ini mempunyai tujuan, yaitu agar setiap warga negara memiliki saling menghargai antar perbedaan, saling menguatkan antar sesama, dan juga menerapkan kedamaian. Dalam hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq, Islam adalah agama yang samahah atau yang toleran. Sungguhnya agama Allah itu samahah dan hanifiyah. Masya Allah. Nah teman-teman tahu nggak bahwasannya samahah yang berarti toleransi dan penuh dengan kasih sayang. Sedangkan hanifiyah yaitu secara lurus dan benar. Bahkan Islam sudah mengatur sejak lama bagaimana adab kita terhadap orang-orang non-muslim yang tetap baik terhadap orang-orang muslim. Yang pertama, dianjurkan untuk terus berbuat baik dan bermuamalah. Dalam moderasi beragama dalam bab toleransi ini, kita sebagai umat muslim harus saling berbuat baik dan juga kita bisa membangun bisnis atau bermuamalah, berjual beli bersama orang-orang yang non muslim.
Karena dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin, yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dalam kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Nah, teman-teman, selama orang-orang non-muslim itu tidak mengganggu, tidak menghargai, selama mereka tetap berbuat baik juga dengan kita pun harus tetap berbuat baik kepada mereka. Karena Allah pun sudah menjelaskan kita boleh untuk bermuamalah, kita boleh berbisnis, kita boleh untuk melakukan hubungan-hubungan dalam lingkungan sosial. Asalkan ketika berjual beli atau bermuamalah, berbisnis, berteman, tidak ada unsur haram di dalamnya. Atau kita sebagai umat muslim, karena kita memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, nah jangan sampai kita mengatasnamakan toleransi, tapi justru kita malah melanggar syariat atau hukum Allah. Toleransi yang kedua yang harus kita perhatikan yaitu harus berbuat baik terhadap tetangga, berbuat baik terhadap keluarga, walaupun kita bertetangga atau berkeluarga dengan yang bukan muslim atau yang non-muslim. Islam mengatur bahwasanya kita harus tetap berbuat baik, kita harus tetap berteman, berpartner, berbisnis dan lain sebagainya dengan tetangga atau dengan keluarga kita walaupun itu berbeda agama atau berbeda keyakinan. Secara fisik kita boleh berbuat baik, berteman baik, bersahabat baik, tapi tidak jika sudah menyangkut ke dalam keyakinan atau akidah yang membawa kita ke dalam akidahnya. Di dalam toleransi ini Islam sudah mengatur bahwasannya kita tidak boleh memaksa seseorang untuk mengikuti ajaran yang kita anut. Akidah adalah urusan setiap individu yang mana berkaitan dengan keyakinan seseorang. Dan dalam ketauhidan atau keakidahan tidak bisa dipaksakan atau dicampur baurkan dengan hal-hal atau keyakinan agama lainnya. Karena dalam Quran surah Al-Kafirun ayat terakhir atau yaitu ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagi saya adalah agama saya. Jadi itu dia teman-teman yang harus kita lakukan dalam toleransi ini. Kesimpulannya, kita harus melakukan atau memperhatikan bagaimana toleransi terhadap berbeda agama atau terhadap perbedaan. Karena perbedaan itu adalah sunnatullah. Dan toleransi ini yang harus kita ketahui bahwasannya terdapat dua hal, yaitu toleransi terhadap individu dan toleransi terhadap sosial. Terhadap individu berkaitan dengan akidah, ketauhidan, keyakinan, itu tidak bisa disangkut pautkan, tidak bisa dicampur baurkan dengan keyakinan atau akidah-akidah lainnya dan tidak bisa mengatasnamakan toleransi untuk itu. Sedangkan yang kedua, lingkungan kedua yaitu lingkungan sosial, yang mana kita boleh berteman, boleh berbisnis, boleh bersahabat, boleh berpartner, tapi hanya sebatas sosial saja, ruang lingkup sosial. Kita boleh bertetangga, berbuat baik, kita boleh shopping, jalan-jalan dan sebagainya,
dengan catatan kita tidak melakukan atau tidak melanggar syariat-syariat yang telah Allah tetapkan. Itu aja teman-teman yang patut aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. See you on my next video. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.